Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, pasti udah sarapan dong kan? Sudah. Semangat kita ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara pesta rakyat ya. Pesta rakyat. Kami perkenalkan dulu, nama saya Yuni. Halo Ibu Yuni. Halo juga ya. Saya mewakili dari grup Sandhya Suara Hati yang diketuai oleh Ibu Eri Imam. Nanti beliau akan menjelaskan tentang grup kami ya, Bapak Ibu, teman-teman. Tapi sebelumnya saya sebagai wakil dari grup Sandhya Suara Hati juga ingin mengucapkan terima kasih kepada TK Rumah Matahari yang sudah berkenan mengundang grup kami. Terima kasih untuk kembali Ibu memberikan edukasi atau pengenalan alat angklung di sini ya. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini kita semakin memahami alat musik angklung dan memahami kebudayaan kita untuk tetap terus melestarikan kebudayaan ini ya, musik angklung khususnya. Oke, mungkin Ibu Eri mau menjelaskan grup kami dulu atau saya langsung ke ini perkenalan dulu ya? Belum Ibu, perkenalan Ibu coba. Kira-kira Sandhya Suara Hati itu sudah apa aja, sudah kemana aja? Dan dengar-dengar Ibu Sita dengar katanya sudah pernah ke luar negeri tampilnya. Kira-kira kemana ya? Coba kemana Ibu? Ibu, ayah, bunda semua dan juga adik-adik semua ya. Jadi grup Sandhya Suara Hati itu adalah merupakan sebuah grup angklung arumba. Jadi angklung arumba itu bukan cuma angklung ini aja, tapi ada gambang-gambang pengiringnya ya. Kami tuh berdiri dengan beranggotakan pada saat ini itu ya istri-istri ibu-ibu purna bakti dari BUMN. Namun sebelumnya waktu kami masih aktif sebetulnya udah pernah bergabung juga dalam sebuah wadah yang dibina oleh Ikatan Istri Pimpinan BUMN. Karena kami sekarang udah pensiun, jadi kami membuat suatu grup lagi. Jadi alhamdulillah kami sudah berapa tahun ya Bu Yuni ya kita sekitar dari Sandhya Suara Hati itu dari tahun 2016 ya. Oh iya, yang setelah lepas dari Ikatan Istri Pimpinan, kita berdirinya di 22 Desember tahun 2022. Namun sebelumnya di Sandhya di Sandhya Baria yang di bawah Ikatan Istri Pimpinan BUMN itu dari tahun 2016 ya. 2015-16. Jadi kita juga sudah 10 tahun ya. Sudah lama Ibu. Tapi pandemi itu kita vakum berapa tahun ya, sampai tahun 2022 kita baru aktif lagi. Jadi pengalaman kami itu sudah manggung di mana-mana ya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Di mana aja itu Ibu? Alhamdulillah di luar negerinya kami sudah pernah ke Wellington, New Zealand. Kami membawa grup sebanyak 25 orang. Dan di sana kita tampil di kedutaan besar maupun di kota gitu, di garden gitu ya. Ada parade juga. Kami selain membawakan musik angklung, kami juga membawakan pakaian daerah. Jadi kami berpakaian daerah seluruh Nusantara Indonesia kami bawakan ke sana. Kemudian yang kedua kami pada tahun 2017 ya. Kami ke Azerbaijan. Kami di Kota Baku juga mendapat undangan di kedutaan untuk membawa misi kebudayaan. Jadi memang misi kami adalah ikut melestarikan budaya angklung khususnya
yang dari Jawa Barat ini, dan dengan cara mengadakan pertunjukan perform, dan juga ini juga sekarang meluas kepada pendidikan ya. Alhamdulillah ini yang pertama kali ya Bu, pertama kali kita ke sekolah anak-anak untuk mengadakan edukasi tentang angklung begitu. Kalau di dalam negerinya itu kita udah pernah di Bandung, di Saung Ujo, di Posblok, di banyak ya Bu ya. Kota Bandung, wali kota apa? Balai kota. Terus kita di acara-acara waktu itu tuh mengisi 17 Agustusan itu selalu kita menyanyikan lagu Indonesia, lagu kemerdekaan itu dengan angklung, diiringi dengan angklung gitu, dari tahun ke tahun. Setiap ada angklung day atau hari angklung itu juga kita selalu mengisi. Hari angklung tanggal berapa Bu? 24 September ya? Iya, ya Bu Yodi, hari angklung ceritanya. Ya mohon maaf, saya mau bercerita sedikit tentang angklung ya. Kita karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi harus ada sedikit sejarah yang harus saya sampaikan supaya teman-teman tahu semua ya. Jadi begini Bapak Ibu, angklung itu pada mulanya itu ada atau mulai berawal di abad ke-12. Di abad ke-12 zaman kerajaan Sunda itu dipergunakan alatnya ini untuk ritual keagamaan atau upacara adat. Nah, karena kita itu negara agraris dan berhubungan dengan pertanian, sehingga alat tersebut digunakan di upacara adat itu untuk permohonan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Nah, kadang juga untuk menolak hujan. Pada zaman kerajaan juga suka dipakai untuk berperang, ya mungkin untuk mengumpulkan balantas tentara, bunyi-bunyiannya itu ya. Nah, di tahun 1938 itu Bapak Daeng Sutikna itu mulai memperkenalkan angklung ini dalam bentuk notasi tangga nada barat, diatonik ya. Ya seperti yang kita tahu sekarang ada do re mi fa sol la si do. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, angklung ini akhirnya menjadi bisa dijadikan suatu pertunjukan kesenian ya, semacam orkestra. Nah, untuk melestarikan dan untuk supaya alat ini atau kesenian ini tidak punah, pada tahun 1966 itu Bapak Ujo Ngalagena itu mendirikan sebuah sanggar namanya Saung Angklung Ujo. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Sekarang masih ada di Bandung. Nanti kalau misalkan suatu saat sekolah Rumah Matahari ini sedang tadi itu atau field trip, ya bisa main ke sana ya. Nanti di sana masuk ke sanggar itu ada pertunjukannya, tarian, lagu, bahkan angklung ada permainan interaktif. Nah, ya betul, masih primitif ya, betul ya betul. Nah, ya. Jadi setiap karena ini adalah kebudayaan dari Indonesia, setiap tanggal 16 November itu pemerintah menetapkan sebagai Hari Angklung Nasional 16 November. Tetapi di tahun 2010 angklung ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai 16 November sebagai Hari Angklung Dunia. Jadi ini sudah benar-benar kena di mancanegara ya. Nah, diakui oleh dunia. Jadi kita betul sebagai warisan leluhur. Nah, ini sekarang saya mau cerita tentang alatnya. Alatnya berasal dari potongan bambu ya, teman-teman. Potongan bambu yang dipotong kemudian diamplas sampai menimbulkan bunyi atau suara. Nah, nanti dia ini
perawatannya mungkin yang agak susah karena ketika dia lembab sedikit atau basah dia akan merebut suara gitu. Jadi bambu dipotong jadi satu seperti ini. Nah, udah nggak sabar kan? Pingin prakteknya? Pengen coba. Pasti pengen prakteknya. Nah, sebelum nanti Mas Reza sambil dibagikan Mas Reza, saya mau menjelaskan cara bagaimana menggunakannya. Nah, Kita perhatikan teman-teman ya cara memegangnya karena nanti kalian boleh mencobanya. Wah, ayo Ya. diperhatikan. jadi diperhatikan nanti cara pegangnya. Ini angklung terdiri dari 3 tabung ya. Tabung yang paling tinggi itu diletakkan di sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi yang digoyang itu bagian bawah, tangan kanan bagian bawah itu, tangan kiri ini di tengah, harus di tengah. Ya, di sini, di tengah. Kenapa di tengah? Karena dia supaya seimbang suaranya ya. Kalau nanti di sini yang keluar mungkin sebelah sini aja, jadi sininya nggak keluar. Jadi di tengah bisa begini juga. Ya, terserah yang nyaman aja deh buat teman-teman ya. Cara pegangnya digoyang. Digoyangnya pun juga tergantung kebutuhan lagunya. Ada yang kalau iramanya seperti khas mereka 17 itu staccato. Jadi pokoknya tek 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 gitu. Tapi kalau kalau lagu-lagu biasa seperti ini nanti kita berlatih burung kakak tua, itu digoyangnya jangan sebentar ya Ibu. Nanti kalau sebentar itu kayak orang asma, kayak ngap gitu karena yang dipegang beda-beda. Ada digoyang 2 detik lah, 2 detik. Ya, jadi tangan kiri yang pegang, tangan kanan yang menggoyang. Ya, oke. Dalam alat musik angklung itu ada 2 cara memainkan lagu. Ada 2 cara memainkan lagu. Itu dengan notasi. Notasi ini, partitur ini ada tulisan angka. Ini yang disebut notasi. Ada cara dengan melihat notasi, ada juga dengan cara melihat tangan, gerakan tangan. Sebetulnya gerakan tangan itu kalau sesuai pakemnya, gerakan tangan itu sebetulnya ada gerakan tangannya. Itu kalau do itu seperti ini, do seperti ini, kemudian re seperti ini, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Cuman kan susah ya. Kita kan harus dulu, ngapalin dulu. Jadi karena sekarang kita bermain sama adik-adik juga, teman-teman semua, kita menyesuaikan saja ya. Kita gunakan jari. Kalau di sini angkanya 1, itu berarti do. Saya seperti ini. Berarti ini ya. Do, re, mi, fa, sol. La itu kan sebetulnya tangan bawah ya. Tapi karena jadi saya jempol ini la. Ini si, ini do. Kalau do-nya saya tangannya ke atas berarti do tinggi. Tapi do semua do pokoknya 1 do digoyang saja. Mau tinggi mau rendah digoyang saja. Ya. Sekarang kita persiapkan. Jadi dia masing-masing ada nomornya Ibu ya? Ya betul. Lupa sampean. Belum dimulai, diinget-inget toh. Nanti tiba salah goyang. Nomornya. Ya betul. Dilihat, sudah lihat nomornya? Sudah. Ikutin ya, pegang angklung nomor berapa teman-teman ya? Oke? Teman-teman boleh perhatikan jari saya, boleh notasi ya, terserah ya yang mana itu. Ulangi lagi dari bawah ya, nada do rendah. Do,
beda. Pingin tahu pada memperhatikan jari saya enggak gitu ya? Ulangin ya, fokus dengan jari. Oke, pokoknya diingat alatnya, misalnya pegang nomor 1. Ya udah, yang diingat jari telunjuk aja ini gitu. Yang lain-lain jangan diingat gitu ya. Ulang ya, teman-teman. Oke. Sekarang tangan Anda coba. Jangan ragu ya, jangan ragu-ragu. Mau langsung nih Bu Eri, teman mau berani nggak? Kita coba lagu.